Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi saya Madam di Tarot. Kali ini saya akan membuat pick a card reading mengenai love reading ya teman-teman. Yang temanya adalah siapa yang sering memikirkan kamu. Ya, ini bisa teman kamu, bisa mantan pacar, bisa gebetan kamu ya, atau bisa juga mantan suami ya. Intinya seseorang yang pernah berhubungan dengan kamu gitu ya. Jadi di sini teman-teman ada dua pilihan nih teman-teman. Pilihan kartu nomor 1 ada warnanya biru ya, batunya. Dan pilihan kedua warnanya ungu. Ya, mana yang paling memanggil ya teman-teman? Siapa yang sering memikirkan kamu? Pile 1, pile 2. Pile 1, pile 2 ya. Gunakan intuisi teman-teman, mana yang paling memanggil, mana yang paling menarik dari penglihatan teman-teman. Kalau belum cukup waktunya, silakan di pause dulu ya teman-teman. Saya akan melanjutkan untuk readingan nomor 1. Ini saya singkirin dulu. Oke. Ya, ini ya untuk pilihan kartu nomor 1. Siapa sih yang sering memikirkan kamu? Ini kartunya udah aku shuffle ya teman-teman untuk menghemat waktu. Dan di sini bacaannya bersifat general ya dan timeless. Jadi ini energi menarik banyak orang, tidak semua bisa resonate, dan ini timeless, jadi tidak berbatas waktu. Kapanpun teman-teman menemukan video ini, bisa jadi ini pesan buat kamu. Oke, jadi siapa yang sering memikirkan kamu? Ini saya melihat nih orangnya, seseorang ini punya banyak masalah ya teman-teman, banyak konflik ya, bingung, pikirannya banyak terbelenggu gitu loh. Jadi dia seperti sulit untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya. Banyak kurang action lah gitu loh teman-teman. Ini ya ciri-cirinya. Jadi lalu di sini juga dia orangnya tuh sering galau juga nih, sering baperan nih teman-teman. Nah, di situasi ini ya, situasinya adalah lost contact ya teman-teman, sudah tidak berkomunikasi lagi. Di sini dia merasakan sebuah penyesalan ya. Merasakan sebuah penyesalan gitu. Kenapa aku kok nggak sadar ya kemarin gitu ketika dia berhubungan dengan kamu ya. Kamu tuh orang yang penuh cinta gitu loh. Kamu tulus mencintai dia. Tapi ternyata dia belum menyadari itu teman-teman. Nah, di sini mungkin kamu orang yang baik banget ya sama dia ya teman-teman. Kamu suka memberikan support ya, terutama dari sisi finansial nih, sisi materi nih gitu. Jadi kamu banyak memberi nih teman-teman. Bisa jadi di sini ada pemanfaatan juga ya teman-teman. Jadi dia seperti memanfaatkan kamu nih kalau di sini ya, aku merasakannya. Nah, di sini kamu juga orang yang cukup sabar gitu ya. Makanya dia tuh menyesal gitu teman-teman. Dan ketika kamu udah nggak ada lagi di sisinya tuh dia suka ngelamun mikirin kamu nih teman-teman gitu. Coba aku masih sama dia ya gitu. Kamu adalah sosok yang sabar, sosok penyayang gitu ya. Kamu juga lebih banyak mengingatkan dia untuk ketika dia lagi malas gitu, kamu ngingetin dia, ayo action gitu, jangan diem aja. Mungkin dia udah terima enaknya aja nih ya teman-teman, maaf ya yang di kartu nomor 1. Jadi kayak dia suka males-malesan karena kamu suka yang support dia nih teman-teman gitu. Jadi dia merasakan kenyamanan dengan kamu ya. Di sini juga ada kartu attachment ya. Jadi sepertinya nih memang mungkin orangnya banyak
emosian gitu ya. Jadi banyak deh nih energi kemelekatan ya, khususnya negatif ya di sini karena hitam ya. Di sini bisa juga dia pakai topeng nih teman-teman, jadi dia nggak tulus sama kamu. Makanya ketika kamu sudah nggak berhubungan lagi, dia sangat menyesal gitu, karena kamu orang yang tulus gitu. Dia menyesali nih perbuatannya karena dia memakai topeng. Jadi dulu kayak dia tuh pura-pura gitu, pura-pura mencintai kamu ya, karena ada azas pemanfaatan ini ya teman-teman. Dan dulu dia tuh ketika dengan kamu nih banyak hal-hal tuh terpenuhi gitu teman-teman. Jadi dia merasakan kesenangan, kebahagiaan, kelimpahan materi, dia juga tercukupi kayak gitu ya. Dan di sini juga dia merindukanmu nih, merindukan suara kamu. Siapa yang sering memikirkanmu, dia itu sering merindukan suara kamu. Jadi pengen dengar nasihat kamu gitu ya, pengen dengar kabar kamu gimana sih sekarang kayak gitu. Terus juga pengen dengar ketika kamu memberikan nasihat, ketika kamu memberikan kekuatan buat dia gitu. Dia merindukan kamu nih teman-teman. Ya di sini memang yang memikirkan kamu ini ya, yang sering mikirin kamu ini memang masih banyak ya hal-hal yang negatif gitu ya. Mungkin orangnya gampang marah, cepat emosi, gampang baperan kayak gitu ya. Ya bisa jadi ini mungkin ada perbedaan usia ya teman-teman ya. Mungkin kamu lebih dewasa daripada dia gitu loh teman-teman. Jadi dia itu merasa diayomi gitu loh. Makanya dia sangat kehilangan kamu nih. Jadi dia tuh sering mikirin kamu gitu, apalagi ketika dia lagi nggak berdaya gitu, atau mungkin dia habis bekerja lelah gitu, atau sedang di kamar gitu melamun, tuh dia ngelamunin dia nih teman-teman. Nah di sini this could be the one. Kamu memang orang yang sangat dicintai gitu loh. Dia baru menyadari itu setelah kalian lost contact ya, lost communication ya. Jadi kamu adalah orang-orang yang benar-benar tuh mengetahui gitu loh kekurangan dia, kelebihan dia, dan dia bisa curhat yang sebenar-benarnya sih sama kamu gitu ya. Makanya dia sangat kehilangan banget nih. Kamu adalah sosok yang terbaik gitu. Bisa jadi waktu sebelum setelah kamu putus gitu, dia bergonta-ganti pacar lah gitu. Tapi setelah dia sadari ternyata kamulah yang terbaik teman-teman gitu. Kamu yang sangat mengerti dia gitu, sangat mengerti kekurangan dia gitu, sangat mengerti kelebihan dia, dan mau menerima apa adanya dia ya kamu gitu teman-teman. Ya di sini memang hubungannya terpisah ya teman-teman. Separation, kamu udah lost contact, no communication ya. Di sini juga ada jarak ya, ada jarak. Bisa juga kamu LDRan, bisa juga beda kota, beda negara gitu ya. Beda beda RT atau kamu ini jarak jauh lah ya, hubungan kamu jarak jauh. Situasinya memang sudah terpisah ya. Nah ketika dia mengingat kamu nih, kamu tuh memberikan semangat gitu loh. Kayaknya dia jadi semangat lagi ketika dia ingat kamu nih teman-teman gitu. Ingat kamu gimana mencintai dia gitu, ingat kamu bahagianya sama kamu gitu ya. Jadi dia tuh kadang kangen dengan dengan passionnya kamu gitu. Kamu membuat semangat gitu ya, membuat semangat dia gitu. Ada reconciliation. Dia pengen banget nih
jadian lagi sama kamu teman-teman. Tapi mungkin karena pandemi ya, karena jarak jauh, ini juga menjadi kendala ya teman-teman, menjadi kendala. Lalu di sini ada love yourself first. Jadi mungkin dia akan datang dia akan datang setelah dia tuh memantaskan diri dia gitu loh teman-teman. Mungkin kemarin teman-teman kan banyak support dia kepengen ketika dia datang ke kamu itu dalam kondisi dianya tuh udah oke gitu ya, udah punya pekerjaan yang tetap, udah mapan kayak gitu, atau dia melayakkan diri buat kamu nih teman-teman. Itu sih teman-teman readingannya untuk file nomor 1. Semoga resonate ya teman-teman. Ini bacaannya general, jadi tidak semua bisa cocok ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam damai, namaste. Oke, saya beresin ya. Ya, sekarang saya lanjut ke file nomor 2 yang ungu. Siapa pilih ungu? Ya, ini kartunya udah aku shuffle ya teman-teman. Untuk file nomor 2, siapa yang sering memikirkan kamu? Ya, di sini wah dia kecewa berat ya. Di sini ada kekecewaan yang sangat mendalam ya, ketika dia sudah tidak berkomunikasi dengan kamu. Ini bisa gebetan, mantan gebetan, atau bisa mantan pacar, mantan suami ya teman-teman, atau seseorang yang pernah berhubungan dengan kamu. Oke, di sini ketika dia sudah tidak berhubungan lagi dengan kamu ya, dia seperti kayak kehilangan arah ya teman-teman. Kayaknya nggak ngerti mana yang harus aku ambil gitu, jalan hidup mana yang lebih baik, seperti itu ya. Dia banyak kekecewaan yang mendalam nih dengan kamu. Sebab di sini tuh kamu adalah sumber kekuatannya dia nih, sumber kestabilan dia. Jadi kamu itu bisa menopang kehidupannya dia nih teman-teman ya. Tapi ketika lost contact, no communication gitu ya, itu udah nggak jadi kekuatan dan kestabilan itu nggak ada teman-teman. Dia tambah terpuruk nih teman-teman ya. Banyak ketakutan, banyak kecemasan, kekhawatiran ya. Jadi siapakah yang sering memikirkan kamu? Oh, ya. Oh, ini di sini nih kamu adalah sumber keberuntungan dia loh teman-teman. Jadi kamu tuh membawa hoki buat dia, membawa hoki buat orang yang sedang memikirkan kamu nih, yang sering memikirkan kamu. Karena ketika dia lost contact atau no contact situation ya dengan kamu, ini dia kayak seperti mati ya. Jadi yang dulu tuh diibaratkan ketika dia sama kamu, rezekinya nih banyak gitu, rezekinya mengalir terus gitu ya. Lalu juga kesempatan tuh, peluang tuh banyak gitu, peluang bisnis atau peluang pekerjaan itu banyak dan uangnya tuh mengalir terus. Tapi ketika dia sudah tidak berhubungan lagi dengan kamu, dia seperti mati teman-teman gitu loh. Jadi kayak hokinya tuh berhenti gitu loh, karena kamulah sumber kekuatan dia, sumber keberuntungan dia gitu ya, sumber kestabilan dari sisi ekonomi ya, sumber kekuatannya gitu loh. Kamu kayak punya petanya gitu loh. Nih habis ini ke sini, habis ini ke situ kayak gitu. Habis ini harus menjalankan apa, the nextnya harus bagaimana. Kayaknya kamu yang lebih dominan gitu. Makanya ketika dia sudah tidak berhubungan lagi dengan kamu, dia merasakan kehampaan gitu ya, merasakan segalanya serba sulit gitu.
udah nggak hoki gitu ya, terus juga apa sih, banyak sabar tingkat dewa ya. Banyak pil pahit yang harus dia telan. Nah, di sini pesan cintanya ya dari dia yang memikirkan kamu untuk kamu ya. Ya ini karena banyak sebenarnya harus diselesaikan dulu nih, let go of control issues. Banyak issues ya. Bisa jadi hubungannya itu banyak permasalahan ya. Banyak permasalahan, jadi harus diberesin dulu. Bisa juga dia ada masalah keluarga ya teman-teman gitu ya, atau juga pada waktu dia berhubungan dengan kamu tuh dia nggak konsentrasi penuh gitu loh. Mungkin banyak yang harus diselesaikan di masalah keluarganya gitu. Kelihatan nggak ya teman-teman? Bentar ya, aku geser. Aduh, meong, ada meong. Nih ya, kelihatan ya, let go of control issues. Terus dia merasa nyaman dengan kamu nih, ketika dia berhubungan dengan kamu gitu loh. Kondisinya tuh dengan kamu tuh, kamu orang yang baik gitu loh. Jadi dia aman untuk mencintai kamu. Lalu di sini you deserve love. Kamu memang layak untuk dicintai gitu ya. Karena kamu memang luar biasa, banyak memberikan keberuntungan ya, banyak memberikan kekuatan buat dia. Nah, kayaknya harus lebih memahami satu sama lain nih teman-teman gitu. Mungkin dia harus banyak membereskan diri dia dulu ya di sini ya. Karena kamu memang layak untuk dicintai, tapi dia di sini juga harus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarganya. Makanya dia kemarin mungkin agak kurang kurang peduli sama kamu, kurang perhatian gitu. Mungkin emang banyak hal-hal yang harus dibereskan dulu di internalnya dia gitu loh teman-teman. Lalu di sini, nah very soon. Jadi dia dalam waktu dekat nih, jadi dia seperti sudah menyadari kesalahannya ya teman-teman. Dia akan datang kepada kamu nih teman-teman, untuk memberikan kejelasan gitu loh hubungannya. Karena dia pengen dia pengen bersatu lagi dengan kamu gitu loh, karena kamu orang yang istimewa ternyata gitu. Mungkin ya emang begitu ya, orang ketika misalkan selagi ada tuh kayak nggak disyukuri gitu. Ketika orangnya udah nggak ada, dia baru merasakan gitu bahwa kamu tuh istimewa gitu, bahwa kamu tuh layak untuk dicintai. Seperti itu teman-teman. Jadi readingan pile nomor 2, dia merasa kecewa berat, merasa penyesalan yang sangat berat ya. Sudah lost contact, lost communication dengan kamu, tapi dalam waktu dekat dia pengen memberikan kejelasan nih kepada kamu gitu. Dia pengen balik lagi nih teman-teman, karena kamu adalah orang yang memang berharga di mata dia. Kamu membawa keberuntungan buat dia. Kamu banyak mendapatkan kesempatan ya ketika dia berhubungan dengan kamu gitu teman-teman. Demikian readingan untuk file nomor 2 teman-teman. Jika suka dengan video ini silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam damai, namaste.